Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Handajani, CGP Angkatan 8 dari SDN Rambutan 05 Pagi. Di sini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 14, yaitu melaksanakan praktik segitiga restitusi. Restitusi merupakan program disiplin positif yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen 1996, restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam masalah dan membantu murid berpikir seperti apa yang mereka inginkan dan mereka harus bagaimana memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan. Segitiga restitusi merupakan dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada sisi segitiga restitusi. 3 langkah atau tahapan dalam segitiga restitusi antara lain: 1. Menstabilkan identitas, 2. Memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, guru berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian pada tahap memvalidasi tindakan yang salah, peran guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang ketiga, tahap menanyakan keyakinan. Pada saat perilaku yang salah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Dengan posisi kontrol sebagai manajer, guru berdialog dengan murid untuk mengajukan pertanyaan bermakna agar mereka menjadi orang yang percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Berikut praktek segitiga restitusi. Pada kasus 1, di mana di sini saya ambil contoh, yaitu untuk siswa saya, setiap ada tugas mandiri ataupun kelompok, Lutfi jarang mengumpulkan tugas. Pembawaannya dalam belajar terlihat santai sehingga tugas atau PR yang diberikan di sekolah beberapa kali dia tidak diindahkan. Ini pasti bertanya-tanya nih ya, kenapa saya dipanggil sama Bu Rani? Tenang aja ya, Lutfi ya. Lutfi sehat? Apa kabar ini? Sehat Bu, alhamdulillah. Kelas 6 ya. Ini ya Lutfi, Bu Rani cuma ini aja ngingetin ya, nanti ya dari kelas 6 ya Lutfi, jangan apa sih namanya, melakukan kayak tugas-tugas ya, tuna yang diberikan bapak ibu guru ya, jangan sampai telat ya, janji ya. Bulan sudah salah menyayangi ya Lutfi selama ini dengan bulan, kalau mungkin terlambat dalam menentukan tugas atau tidak mengumpulkan tugas sama sekali. Nah, bulan sekarang tanya, itu waktu itu alasan kamu kenapa ya? Sampai berturut-turut ada tugas PR pribadi ataupun kelompok kamu jarang ngikutin, jarang berani tugas. Kira-kira alasannya apa ya itu? Saya jarang megang HP sih Bu, yang megang kadang-kadang ayah, kadang ibu. Jadi ini ya berarti ya atas ya, jadi kamu sulit ya kalau ada tugas-tugas berikan lewat HP, kamu agak sulit ya. Tapi orang tua sendiri, Lutfi misalkan laporan nggak setelah pulang sekolah nih mah ya ada tugas, ngumpulnya paling lambat sekian. Gimana Lutfi, apa ngerjain sendiri kalau ada tugas atau minta bantuan orang tua? Minta bantuan orang tua. Nah sekarang udah nih tanya ya, kira-kira untuk kedepannya Lutfi maunya seperti apa?
tugas-tugasnya sendiri Lutfi gimana ke depannya? Harus belajar terus. Untuk tugas PR, tugas individu, tugas kelompok akan bagaimana? Harus kerja terus, kerja Akan diserahkan dengan tepat waktu atau bagaimana? tepat waktu. Berjanji Lutfi ke depannya? Berjanji. Nah, berarti nanti kalau misalkan dilanggar nih keyakinan kelas apa yang udah kita sepakati, jangan sampai dilanggar keyakinan kelas apa tuh kalau tidak mengumpulkan tugas PR, tugas-tugas yang diberikan bu guru. Keyakinannya Kesepakatan apa? Tuh, kesepakatan kelas kan kita udah buat tuh yang seperti apa? Kesepakatan kelas seperti apa yang berarti harus disiplin. Disiplinnya Lutfi kedepannya disiplin, ya, disiplin lagi ya. Jadi jangan nanti ya naik tingkat selanjutnya, naik tingkat jenjang, jangan begitu lagi ya Lutfi ya. Ya, Bu. Memotivasi diri kamu ya Lutfi, siapapun gurunya ya, lebih kedepannya lebih semangat ya, gitu aja ya nak ya, jangan sebatas semangat ya belajarnya ya. Terima kasih Lutfi, silakan kembali ke kelas. Waalaikumsalam. Dan saya juga melakukan restitusi untuk kasus kedua, yaitu pada saat kegiatan ekstrakurikuler terlihat Kala berselisih dengan temannya. Ini berawal dari kata-kataan nama orang tua. Anak-anak di sini kurang mengindahkan sopan santun di sekolah. Akhirnya sempat membuktikan, terus temen yang lainnya Angel Kristo juga belain kita. Nah kita ini nangis tuh, teman-teman ngadu dan laporan ke Burani. Yang mulai bener sih, nah kata-kataan dulu dan Burani mau ini kenapa bisa kata-kataan orang tua. Burani nggak ini kalah ya, kalah salah duluan apa temennya yang duluan salah tuh, kenapa bisa sampai kenapa suka sih anak-anak itu menurut Kala apa? Kenapa suka ngata-ngatain orang tua? Enggak, kenapa Kala? Kenapa juga ikut-ikutan waktu itu? Kenapa juga ikut-ikutan ngatain orang tua? Nama-nama orang tua itu kita. Jangan alasan sih. Iya. Sampai sekarang mau masih kata-kata orang tua? Enggak. Terus kenapa kamu mukul ya? Waktu itu sampai kita nangis, kenapa tuh nak? Iseng aja, Bu. Iseng aja. Nah sekarang Burani mau tanya nih ya, alasan kamu tadi kan bilang iseng ya, suka kesel nggak sih kalau misalkan nih kamu sendiri dikatain Burani ini ya, seandainya kamu dikatain sama temen kamu kata-kata orang tua, kamu merasa emosi nggak, kesel nggak sih kok orang tua saya dikatain? Coba diri kamu sendiri gimana? Kesel. Terus menurut kamu bagus gak sih main kata-kata orang tua? Alasannya apa? Gak bagusnya itu kenapa gitu? Dari kata-kata itu kan jadi bisa menimbulkan menjadi emosi, akhirnya nangis. Ya itu gimana tuh menurut kamu? Mungkin karena terlalu menghina orang tuanya. Itu tuh kamu dapatkan kata-kata itu dari rumah terus dibawa ke sekolah, atau emang udah membudaya itu dari kelas berapa ya nak kata-kata orang tua itu? Nah kalau kamu selama kelas 5 itu kan Burani sering banget denger tuh kata-kata orang tua udah dinasehatin, anak-anak itu selalu juga Burani masih denger ada masih kata-kata juga jadi istirahat atau tugas kelompok. Menurut Kala bagaimana? Ya, kadang udah jadi kebiasaan di saat pas kelas 5 suka kata-kata. Sebelum kelas 5 apa pas di kelas 5 ya? Sebenarnya sih pernah pas kelas 1 juga kata-kataan. Menurut kamu baik nggak sih kata-kataan itu? Nah menurut Kala sendiri apa mau terus nanti belajar kelas 6 nih misalkan mau ikut-ikutan kata-kata orang tua atau jadi menasihati teman supaya tidak kata-kataan lagi? Mungkin bisa kamu nasihat teman. Benar nih, kalau berjanji nih kedepannya kata-kataan lagi.
keyakinan kamu? Ya, kata orang tua. Ya itu berarti tidak melakukan sopan santun. Ya sopan santun kan itu masuk yang di dalamnya tidak berkata kasar, tidak membuli. Ya berarti masuk nilai yang itu sopan santun harus terus dilakukan sampai berani nggak ngajar tuh nanti di kelas selanjutnya kamu terus ya membudayakan itu ya nilai sopan santunnya. Janji kamu tidak diulangi lagi kan? Iya, ya sudah nanti kalau Bu Rani pantau nih ke depannya ada laporan wah kalau lagi dikata-katain nanti berarti Bu Rani harus berdiskusi lagi sama orang tua Kala. Kenapa nih Kala nggak berubah ya? Ya Kala ya, Bu Rani nggak marah sih. Yang penting jangan diulangi lagi ya Nak ya. Udah, makasih Kala. Silakan ke kelas. Ini adalah tanggapan murid saya terkait penanganan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fitrawal. Saya di sini dipanggil oleh Bu Rani. Tadinya saya takut dipanggil oleh Bu Rani. Tetapi setelah saya dipanggil oleh Bu Rani dan berdialog bersama Bu Rani, saya jadi lebih tenang setelah dipanggil. Saya berjanji tidak akan bermalas-malasan lagi dan mengumpulkan tugas tepat waktu siapapun guru saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.